Oke, cek 1 2 3. Oke, kembali lagi. Sorry ya. Jadi gue barusan bersih-bersih dan ya, alhamdulillah. Gimana gitu? Nah, ya bentuknya seperti ini. Ya kan, bentuk turunannya itu ketika kita bentar. Ini salah deh. Apa yang salah ya? Turunannya ini, coy. Itu oh iya turunannya. sorry. Turunannya itu 1/akar x pangkat 2 plus 1 2x. Ya. Oh ya, bukan negatif ya. Sorry. Ini bukan negatif. Jadi ini positif. Jadi ya, jadi 2x per oke, jadi sama dengan minus x. Nah, sekarang turunannya sin. Oke, turunannya sin itu cos alpha. Sorry, sin alpha ya maksudnya. Bentar. Cos alpha dikalikan dengan turunannya dari alpha itu sendiri, di alpha per dx. Berarti kalau dibilang dx itu sama dengan, oke, kita bentuk yang baru. Mana yang baru? Bentuk baru. Hai, ayo cepat. Tadi kita tahu bahwa cos alpha itu kali d alpha sama dengan per dx sama dengan minus x per, let's say, x pangkat 2 plus 1 pangkat 3 per 2 gini ya. Nah, dari sini kita lihat dulu nih bentuknya itu. Oke, kan udah diketahui kan sebelumnya kalau sin alpha itu sama dengan 1/akar x pangkat 2 plus 1. Habis itu cos alpha itu sama dengan x per akar x pangkat 2 plus 1. Nah, coba lu perhatiin dah untuk ekspresi yang ada di kanan. Nah, ekspresi yang ada di kanan ini kalau seandainya gua pecah, itu kan bakal jadi x per akar x pangkat 2 plus 1. Gua kaliin, kok kali 11 sih? Plus 1 dikalikan dengan 1 per x pangkat 2 plus 1 pangkat 2. Ya gak? Kayak gini. Nah, berarti kalau boleh dibilang bentuk ini itu merujuk kepada bener nggak? Ini kan pangkat 2, ini setengah. 2/2 ditambah setengah. Oh bukan, sorry. Ini sama dengan 1 ya, sorry. X pangkat 2 plus 1, bukan X pangkat 2. X pangkat 2 plus 1 kan 1 ditambah 1 ditambah setengah kan 3/2 kayak gitu. Nah, coba lu perhatiin dah untuk bagian ini. Ya kan? Ini kan cos. Nah, sedangkan ini bentuk dari sin alpha pangkat 2. Ya. Ini kalau gua kuadratin, ini kalau gua kuadratin, ini bakal jadi kuadrat juga kan. Jadi ini kan. Nah, berarti boleh dibilang bentuk ini sama dengan minus cos alpha dikalikan dengan sin pangkat 2 alpha. Kayak gitu. Ya enggak? Nggih, sampun anu. Lek nggih sapu enggak anu. Enggak kesap lek nggih sapu. Lek anu kudu gawe scrub iku. Scrub rusuh. Nah, bentuk kayak gini berarti kan kalau gua lihat dengan left hand side sama right hand side, RHS LHS. Sorry. Cos alpha. Sorry ya, cos alpha. Nenek gua barusan. dx. Berarti kan ini bisa dicoret-coret ya kan. Coret dengan sama dengan gitu loh. Jadi dx itu sama dengan minus d alpha per sin pangkat 2 alpha. Setuju gak? Ya dong. Ini pindah ke kiri, dx pindah ke kanan, jadi minus. Biasanya pindah ke kiri juga, jadi seperti ini. Nah, bentuk yang seperti ini, bentar ya, kenapa kecil ya? Pantesan. Nah, sekarang gak gue gedein coy. Nah, sekarang kita mau fokus kepada bentuk tadi. Jadi kan jadi dari integral
sin alfa dx tadi nanti berubah menjadi integral. Ini masih belum diintegralin ya. Integral dari sin alfa tadi dx-nya berapa? Dx-nya itu sin alfa dx-nya itu berubah jadi minus d alfa dibagi sin pangkat 2 alfa. Gitu. Kan ada di sini kan. Dari yang ada di sini nih ekspresi dx-nya. Nah, kita substitusikan ke bentuk ini. Mana tadi? Nah, ini. Yang ada pojok kiri nih. Mana? Yang pojok yang di kanan ini. Nah, ini. Nah, berarti kan dx-nya udah berubah kan. Jadi d alfa per sin pangkat 2 alfa. Kayak gitu. Nah, ini bisa diterusin ya, bisa dong. Ya itu makanya kita penerusin itu. Jadi minus integral dari ini sin yang bisa dicoret d alfa dibagi sin alfa. Bagi kalian mungkin bakal langsung ngeh gitu kan. Oh, ini nanti mungkin turunannya bakal len gitu. Iya, ini bakal len nanti ada hubungannya dengan len. Tapi sekarang kita mau fokus kepada bentuk integral ini. Nah, bentuk yang ada di kanan ini. Gimana caranya kita untuk menyelesaikan integral ini? Nah, yang pertama, kalau lu nemu bentuk yang 1 per sin alfa kayak gini, lu jangan serta-merta langsung diintegralin, karena ini juga gak bakal mungkin bisa diintegralin, coy. Lu punya konsep, oh berarti turunannya len sin alfa, itu nggak gitu. Len sin alfa. Nggak gitu, coy. Bukan gitu, coy. Jadi sebenarnya konsepnya itu, kalau seandainya sepersinnya itu ada pangkat ganjil, kayak sin alfa ini kan pangkat ganjil ya. Itu kita coba cari suatu let's say bukan inverse tapi boleh dibilang bentuk keserupaannya kalau seandainya atau let's say bentuk integralnya dari sin alfa itu. Bentuk dari integral dari sin alfa itu kan minus cos. Ya, sin alfa. Sorry. Bentuk integral dari sin alfa d alfa itu kan cos. Minus cos alfa. Ya gak? Berarti di sini gue mau menurunkan cos alfanya menjadi sin alfa kayak gitu. Jadi kalau lu nemu bentuk let's say 1 per sin alfa gitu ya kan. Dan sin alfa di sini pangkatnya ganjil. Ya perlu diingat pangkatnya ganjil. Itu lu bentuk aja jadi operatornya lu ganti dengan cos alfa gitu. Jadi bentuk alfa ini kita ganti dengan cos alfa. Jadi let's say d cos alfa itu kan sama dengan minus sin alfa d alfa. Ya gak? Berarti gue bisa substitusikan bentuk ini ke bentuk ini, coy. Nah, jadi kalau gue bentuk salin bentuknya itu bakal jadi minus. Bentar ya, gue taruh ke hitam aja. Cek, oke, sorry. Ini gue nggak dekat dengan mulut. Jadi minus integral dari d alfa itu gue karena d alfa sin alfa minus sin alfa d alfa itu sama dengan d cos alfa, berarti d alfa sendiri sama dengan d cos alfa dibagi sin alfa. Jadi minus d cos alfa dibagi sin alfa, kan gitu kan? Jadi bisa dibilang minus d cos alfa dibagi dengan sin alfa. Ya, itu di alfa doang. Ini masih di alfa. Itu dibagi dengan sin alfanya. Yang ini. Ya. Ini di alfanya ini. Yang dikurung besar kotak ini. Berarti sin alfanya tetap kayak gitu. Oke, paham ya? Ya gue cuma bisa mengasumsikan kalian paham lah gitu. Ikutin aja santuy. Berarti boleh dibilang karena ini ada minus 2 minus, habis itu ketemu habis itu di merge gitu ya. Jadi d cos alpha ini mungkin kalian bisa diubah jadi u or something, nanti kita ubah lah ya. Sin alpha kali sin alpha jadi sin pangkat 2 alpha. Ini pangkat 2 ya, sin pangkat 2 alpha gitu. Nah, bentuk ini kalau kita ubah
dengan persamaan identitas di mana sin alfa pangkat 2 itu sama dengan sin pangkat 2 alfa itu sama dengan 1 minus cos pangkat 2 alfa, karena cos kuadrat plus sin kuadrat itu sama dengan 1, berarti kita boleh tuliskan sebagai bentuk integral dari d cos alfa dibagi dengan 1 minus cos pangkat 2 alfa. Nah, bentuk ini kan udah mulai merujuk kepada bentuk yang lebih sederhana lagi nih. Nah, let's say kita mau menyederhanakannya kembali menjadi suatu bentuk yang agak sederhana gitu dengan mengubah cos alfa. Ingat-ingat ya, cos alfa itu kita ubah jadi u. Nah. Kalau seandainya lu pakai suatu cara yang mungkin boleh dibilang kalau dimisalkan disubstitusi oleh suatu apa gitu ya kan, habis itu lu tinggal turunin gitu, jangan cuy. Karena di sini gue cuma mau memisalkan aja. U itu sama dengan cos alfa. Ini cuma pemisalan aja. Let's say obat sin alfa kayak semula yang tadi pada awal-awal kita ngebahas tadi. Di ini masih belum sebenarnya apa yang gue maksud gitu. Itu cuma pemisalan aja. Kayak gitu coy. Jadi let's say kita ubah jadi U, berarti integral dari d cos alfa itu bakal jadi du. Gue bagi dengan 1 minus u kuadrat. Ya enggak? Udah, ini jangan diubah-ubah. Ini tuh ya integral biasa aja, lalu pasti bisa nyelesain ini kan. Oh, kalau ketemu yang kayak gini nggak ada akarnya, tinggal diubah ke bentuk pecahan gitu. Let's say ini kan bisa dipecah nih ya kan. Jadi 1 kali 1 plus u, 1 minus u. Ya kan? Oh, berarti ini bisa diubah jadi pecahan 1 per 1 plus u dijumlah dengan 1 per 1 minus u. Karena ini kalau seandainya kita jumlah berarti kan u-nya hilang, tinggal 1 tambah 1 2. Berarti kita bakal jadi kaliin semua ini dengan setengah ya gitu. Ya kan? Berarti du integral. Weh. Kenapa nih? Kenapa nih, coy? sorry. Oke, kita ulang. Bentar. Ini ada kesalahan. Ini kenapa nggak bisa dihapus? Nah, yang tadi integral dari du 1 minus u kuadrat. Nah, ini bakal berubah jadi 1 per 1 plus u minus plus 1 minus u. Dan semua ini nanti gue kalikan dengan setengah du. Integralnya jangan lupa bisa ditaruh di sini integralnya, karena setengah ini konstan. Karena dia konstan jadi bisa dikeluarin. And then so it is the final. Nah, menurut kalian udah canggih ya kan, perkawal nggak bisa nggak bisa nyelap perhitungan kalian ini. Pasti kalian kalau udah belajar integral, jadi tinggal integralin. Integral dari 1 per 1 plus u itu sama dengan ln 1 plus u ya. Habis itu ini jadi bakal jadi minus dulu, habis itu ln 1 minus u. Atau let's say buat u minus 1. Let's say about this. Atau 1 minus u, terserah lah ya. Nah, di sini gue mau pakai bentuk 1 minus u aja. Bagi yang masih bingung, perhatian baik-baik. Nah, ini kan integral, let's say gue mau ngambil 1 minus u ya kan, 1 minus u. Kan du kan ya. Nah, berarti kan kalau gue ngubah ini kan nggak sama nih 1 minus u dengan u. Berarti kita ubah u ini dengan 1 minus u. Jadi kalau gue turunin d1 minus u, itu kan bakal jadi minus u kan ya. Minus 1 ya, sorry. Minus du. Berarti bentuk du itu sama dengan minus ini. Ini sama dengan minus integral dari d1 minus u dibagi 1 minus u. Kayak gitu. Berarti kan ini kan udah sama nih antara operatornya dengan yang ada di bawah, ini bukan sama koefisiennya, variabelnya. Jadi bisa dibilang kayak semacam dx per x kayak gitu. Jadi sama dengan minus ln 1 minus u. Kayak gitu ya, konsepnya kayak gitu. Gak usah c-nya nanti aja, kalau dijumlah c ntar aja. Udah, kita fokus ke situ. Jadi minus ln 1 minus u atau u minus 1. Kenapa? Karena ln kalau seandainya kita nemu 1 per berapa, 1 per x lah, 1 per x, itu kita pasti jangan lupa kita kasih tanda absolute value di sini. Absolute value karena turunannya nanti
kalau seandainya 1 minus U doang itu bakal beda coy. Nanti ada penjelasannya lah. Mungkin gue nggak bakal jelasin ini, tapi kalian bisa pelajari hal ini di ya fungsi-fungsi lah, fungsi pada umumnya lah. But I don't want to membahas itu. Oke, mungkin gue taruh aja di sini ya, mungkin sebagai referensi doang. Dan here we are, kita udah nyampe ke tahap final ya. Ditambah C. Jadi ini hasilnya. Udah, ini cukup dah. Kalian nggak usah jawab yang lain-lain, udah cukup sebenarnya. Ini udah bener dan kalian tuh valid, jawaban kalian valid. Bisa dibilang ini setengah dikalikan dengan len 1 plus U per 1 minus U. Bisa gini kan? Boleh, kalian terserah. Sedangkan U sendiri itu kan udah bilang U itu cos alpha. Nah, berarti belum selesai. Sebenarnya masih belum selesai. Tapi kalian udah jawab ini sebenarnya udah boleh sih. Karena dengan kalian ngejawab tadi prosesnya, kalian nganggap U itu cos alpha dan cos alpha sendiri itu sama dengan ini. Ya kan? Itu kalian udah valid sih sebenarnya. Tapi kalau kalian mau jawaban dalam bentuk X ya gitu ya kan. Itu kalian bisa ubah lagi bentuk U ini menjadi cos alpha dan cos alpha itu menjadi bentuk X. Ya. Kita bikin yang baru aja lah biar lebih gampang. Nah sekarang dari persamaan yang pertama, dari coretan yang pertama kita dapat bahwa cos alpha itu sama dengan X per akar X pangkat 1. Dan let's say what cos alpha U itu sama dengan cos alpha. Dan bentuk integral kita yang dapat itu sama adalah setengah dikalikan dengan len. Oh, kenapa nggak kelihatan ya? Kayaknya I don't know. 1 plus U per 1 minus U plus C. Nah, ini tinggal substitusiin aja. U sama dengan cos alpha. Karena cos alpha itu sama dengan U, cos alpha itu sama dengan ini, berarti U sama dengan ya ini, X ini. X per ini, coy. Gak usah bingung kalian, coy. Jadi kan sama, coy. Tinggal nurunin aja. Ya nggak? Nah, berarti kita bisa bilang untuk merubah ini, maka bentuk yang sebenarnya itu setengah dikalikan dengan len 1 Oke, let's say kita mau fokus di sini dulu, coy. Kita nggak mau fokus ke lennya dulu. Jadi kita mau tuliskan dulu bentuk sederhanaan penyederhanaan dari 1 plus U per 1 minus U dalam bentuk X. Jadi let's say 1 plus U per 1 minus U itu kan sama dengan 1 ditambah X per akar X pangkat 2 plus 1 dibagi 1 minus X per akar X pangkat 2 plus 1. Nah, ini aljabar sederhana ya, ntar kalian bisa coba-coba sendiri, atau kalau seandainya bingung ya tinggal dikalikan dengan penyebutnya, karena ini penyebutnya minus berarti kita mengkalikan dengan sekawannya dari sini. Kenapa? Karena di sini ada square root, and so we get ini kuadrat dikalikan dengan ini pangkat 2, ini pangkat 2, kayak gitu ya kan? Ya gak? Jadi bentuknya sama dengan 1 plus X per akar X pangkat 2 plus 1 pangkat 2 dibagi dengan 1 minus X pangkat 2 per X pangkat 2 plus 1. Oke, bakal lanjut lagi slide berikutnya. Ini juga melatih kemampuan memori gua, coy. Jadi tadi bentuk let's say kita nggak mau lihat slide sebelumnya, jadi mesti hafal. 1 plus X per hafal kayak X pangkat 2 plus 1 pangkat 2 dibagi dengan 1 minus X pangkat 2 per X pangkat 2 plus 1. Nah, ini kan kalau bentuk sederhananya bakal jadi X pangkat bakal jadi 1 per X pangkat 2 plus 1 gitu. Jadi 1 plus X per X pangkat 2 plus 1 pangkat 2 dibagi dengan X pangkat 2 plus 1 minus X pangkat 2. Ini kan maksudnya dibagi dengan X pangkat 2 plus 1. Nah, ini bentuk ini juga bisa kita ubah, coy. Jadi akar dari X pangkat 2 plus 1 plus X dibagi dengan X pangkat 2 plus 1, tapi udah hilang pangkatnya. Ini pangkat 2 kayak gitu. Habis itu dibagi dengan ini, bentuk ini. Jadi kalau bentuknya itu bakal berubah jadi ini kan X pangkat 2 plus 1 minus X pangkat 2, X nya nggak ada, X pangkat 2 nya hilang. Hilang. Nggak ada, udah dibagi. Situ 1 dibagi X pangkat 2 plus 1. Nah, berarti kan ini sama-sama penyebut kan, bisa dihilangin. Habis itu dibagi 1 berarti tinggal ini doang.
Jadi sama dengan X pangkat 2 plus 1 ditambah X pangkat 2 kayak gitu. Nah ini bentuk sederhana dari ini, dari yang ada di kiri ini. Nah sekarang kita mau melihat lagi bentuk yang udah kita dapat tadi, bentuk lennya. Jadi bentuk lennya setengah dikalikan dengan len, let's say karena udah bentuk kuadrat berarti absolute value-nya hilang gitu. Let's say nggak usah diperhatikan. Tambah X pangkat 2 itu sama dengan, karena ini ada setengah, ini pangkat 2, ini bisa kita hilangin coy. Berarti bentuknya len, let's say kita karena square root, karena ada kayak bentuk kayak gini X pangkat 2, berarti kan nanti bakal jadi absolute value. Berarti ini sama dengan absolute value dari let's say X plus akar dari X pangkat 2 plus 1 plus C. Tuh. Jadi ini hasil akhirnya coy. Hasil akhir dari integral yang gua udah solve sebelumnya. Nah ini kita bisa bilang bahwa integral dari dx per x pangkat 2 plus 1 itu sama dengan ln x per x plus x pangkat 2 plus 1 plus c. Dan bentuk yang ada di yang kalian lihat sekarang tuh, kalau seandainya kalian belajar hiperbolik, itu bakal dibilang sebagai r sin h x plus c. Ini yang ada di atas ini sebagai bentuk lain dari ini arc sin, yang mana arc itu sebagai busur ya. Kalau let's say buat lu ada suatu sudut sin alpha, let's say buat setengah akar 2 berarti kalau bentuk arc sin setengah akar 2 itu alpha kayak gitu. Jadi inverse dari fungsi hiperbolik sin h sendiri itu e pangkat minus x plus e pangkat x per 2 atau minus ya sin h. Well kayaknya gue udah lupa entah yang mana, but I think antara salah satu, kalau nggak ini minus ini e pangkat x sama e pangkat minus x per 2 gitu. Gue lupa tapi ya bentuknya formnya kayak gini, entah yang e pangkat x nya yang negatif, entah e pangkat minus x nya yang negatif, tapi bagi 2 itu sin h atau enggak cos h kayak gitu. And so we now want to karena kita makan udah tahu jawabannya ini sama dengan ini, dan kita mau ngecek apakah jawaban gue benar gitu. Dan di sini gue udah siapin bahwa sebenarnya di internet itu ada namanya integer calculator. Dan kenapa ini mungkin ya sebagai suatu hal yang boleh dibilang ketika gue males, ketika gue agak bingung dengan apa ya namanya, let's say perhitungan integral yang gak jelas gitu, gue sering pakai alternatif nih coy untuk mendapatkan apakah nilai yang dapat gue akurat atau enggak gitu. Let's say buat gue juga belajar metode numerik, jadi di perkuliahan gue ada metode numerik dan itu juga ngebahas integral juga. Jadi kalau seandainya gue mungkin let's say belum sepenuhnya paham, belum sepenuhnya merasa bahwa perhitungannya itu agak susah atau gimana, gue kadang pakai ini, atau gue pakai Python untuk menyelesaikan atau enggak ya kalau nggak Python, kalau nggak Excel. Sebelumnya gue pakai Windows kan. Excel karena gue semester 4 ganti ganti software gitu, ganti OS, ganti OS operating system. Dan ya gue sekarang nggak pakai Excel dan melainkan pakai LibreOffice. Kalau seandainya kalian tahu LibreOffice itu ya open source-nya yang kayak semacam open source buat apa ya Office buat ya itulah Office. Ya seperti itulah. Nah di situ juga ada untuk penggunaan metode numerik juga, dan itu sangat membantu gue untuk perhitungan. Dan gue cuma ngebandingin karena ini hasilnya adalah analytics ya kan. Jadi gue di sini tuh sebenarnya kalau kalian bilang kalau gue bilang kalau gue nulis segala macam dan itu bisa dipecahkan lewat tulisan, bisa dipecahkan lewat apa ya, let's say
Gua itu nggak harus pakai software untuk menyelesaikan, nggak harus pakai inilah itulah atau suatu alat kayak pendekatan, approximation or something somewhat. Itu boleh dibilang apa yang gue jawab ini analitisnya gitu loh, solusi analytics kayak gitu. Sedangkan solusi numerisnya itu pakai let's say LibreOffice yang gue sebutin tadi gitu. Nah sekarang gue mau mencoba apakah jawaban gue ini akurat. Ya sebenarnya udah bener sih karena gue pernah ngecek sebelumnya gitu. Dan ini buat kalian aja gitu, kayak kalau kalian stuck, kalau kalian bingung dengan permasalahan integral, mungkin solusinya tuh di web ini coy. Ada derivative calculator juga kalau seandainya kalian ngecek permasalahan yang kalian dapat ketika dapat soal gitu. Dan ini gue saranin sih, kenapa? Karena ini sebagai media belajar dan gue ya seperti sebelumnya, sedangkan gue pengen berkembang dan belajar, ya udahlah kita nggak apa-apa pakai cara yang seperti ini. Dan ini benar-benar legal, nggak ada ilegalnya. Jadi kita tulisin aja dx per akar x pangkat 2 plus 1. Jadi fungsi yang kita tulisin bisa, ini juga dukung latex coy. Jadi kalau seandainya lo nggak paham latex, nanti gue bakal ceritain x pangkat 2 pangkat 2 plus 1. Nah bentuk ini sama aja kayak gini. Jadi gue nulisnya dx, gue taruh di sebagai numerator numerator apa sebagai bilangnya gitu. Karena dx kali 1 kan dx gitu. Ya udah nih ya, udah ada hasilnya, manual integrator with step. Nah, x pangkat 2 plus 1 plus x. Nah kita bandingkan dengan milik gua. Mana tadi di layar 8. Tadi gue kecilin. Nah sama nggak nih? Sama kan ya? Cuma ya beda posisi doang ya, beda posisi doang. Ini ya x gue di depan. Ya beda gitu aja sih. Tapi sama kan hasilnya, sama. Dan ini bisa merujuk ke Arsinha. Nah tuh kan, dia juga kasih solusi lain dalam bentuk ini tuh sebenarnya sama aja dengan Arsinha tuh coy. Nah ini kita bisa lihat stepnya gitu loh. Kalau di Wolfram mungkin bayar gitu ya kan. Mungkin ini sebagai solusi buat kalian yang mungkin nggak mau subscribing Wolfram. Ini kan ada kan Wolfram Alpha, ini udah ada di historinya. Jadi ada banyak coy untuk perhitungan yang mungkin kalian nggak paham. Tapi misalkan gue mau bentuk integral, ini juga bisa kita copy sebenarnya dari sini. Oke. This. Nah itu kan sin h pangkat 1 ini sama aja dengan arsinha tadi, itu sebagai bentuk inverse dari sinhanya. Nah atau bentuknya kayak gini ya kan, sama kan? Atau ini bentuk ekspansi dari integral Taylor seriesnya. Let's say about that. Kalau di Wolfram sangat membantu sih buat teman-teman. Jadi Wolfram ini bisa ngapain aja sih sebenarnya. Kayak mungkin gue mau let's say the first 10 prime numbers, the first the sum of let's say sum of the first first 10 prime numbers. Say about this. Nah itu kan lucunya di Wolfram itu bisa ngerti bahasa kita coy. Sum of the first 10 prime numbers gitu. 129 atau let's say about 3 berapa nih, I don't know. Berapa nih, 30.000. Ini segini. Ini Wolfram ini sangat powerful sih. Dulu waktu SMA gue waktu ngoreksi jawaban ketika gue nyampe di rumah gitu kan, ataupun ketika waktu gue penasaran dengan jawaban di soal-soal yang ada di Olimpiade di OSN, kadang gue pakai ini coy. Tapi makainya ya sekadar untuk alat doang gitu kan, nggak mungkin kita ngetikin masalah kita kalau Wolfram Alpha, nggak mungkin. Nggak mungkin sedetail itu gitu loh, karena soal-soal yang ada di OSP, OSN dan segala macam itu ada soal yang let's say buat soal cerita lah ada saya gitu. Nah untuk
Jadi ya itu dulu sih sebenarnya yang pengen gue jelasin ke kalian. Jadi di sini ada, let's say gue summarize aja lah dulu. Nah tadi kan di sini gue udah ngejelasin ada 3 bahan, itu trigonometri, ada integral. Integral ini mungkin basicnya aja. Terus geometri. Kalian integral ini nggak apa ya? Nggak nyampe di hiperbolik nggak apa-apa gitu. Kalian nyampe di trigonometri, integral trigonometri udah cukup. Udah cukup sih, kayak mungkin udah tahu inverse dari trigonometri itu apa aja. Habis itu bentuk sederhana di integral sendiri, kayak kita mau ngeintegralin 1/x itu gimana gitu ya kan. Bentuk-bentuk kayak gitu itu lu pelajarin aja coy. Itu bisa jadi suatu hal yang powerful ya. Let's say gue mau ngebuktiin integral dari 1/x itu ln x gitu. Well, sangat menantang sih sebenarnya, tapi mungkin mungkin alangkah baiknya kita sudahi saja. Ini udah berapa menit ya? Let's say udah 30 menit loh. Udah mulai 31 menit. Dan kalian sudah mendengarkan hal ini secara detail mungkin ya, bagi teman-teman yang mungkin mendengarkan gue sekarang. Dan sekarang sebagai penutup, gue mencoba untuk membuktikan bahwa integral dari 1/x itu 1/x dx itu adalah ln x. Well, kita tahu kan kalau seandainya suatu apa ya, let's say about integral dari 1/x itu adalah dx, itu kita bentuk sebagai perkalian antara u kali v gitu. Kayak turunan dari du kali v kan. Kok miring ya? Itu u aksen kali v plus v aksen kali u kan gitu. Nah, kita mau mencoba pakai turunan ini. Ini sorry ya, ini nggak gini ya harusnya. Tapi ya seenggaknya kayak gitu. Jadi kita anggap ya semacam 1/x itu sebagai v, habis itu dx itu sebagai du. Soalnya kayak gitu. Berarti kan kok miring ya? Padahal mau nulis sih nggak miring. Nah berarti kan kalau bisa dibilang seandainya gue mau menuliskan ini ke bentuk ini, berarti kan u kali v sendiri kan x kali 1/x gitu. Minus, karena ini bentuk integralnya dikalikan dengan minus integral dari v aksen itu sama dengan x pangkat min 1 minus x pangkat minus 2, jadi 1/x pangkat 2 dikalikan dengan x dx gitu. Ya gak? Iya gak sih? bentar ini kan 1 ditambah integral 1/x dx. Integral 1/x dx berarti 1 sama dengan 0. Enggak. Oh, berarti ada yang salah. Well, apa yang salah ya? Bentar, gue pikir. Ini kan gini, bentar. Ini kan kalau kita integral, kalau gini aja. Itu keliru gue misalnya. Let's say emang keliru. Bentar ya. Berarti kan du, let's say du itu 1/x ya. Du itu sama dengan 1/x, dx itu sama dengan du, dv, let's say about that. Berarti kan u kali v, berarti kan x, v sama dengan x, ini kan v sama dengan x. Berarti turunannya u itu adalah du-nya itu du sama dengan minus, kan x pangkat min 1 minus x pangkat minus 2 x pangkat 2 dx. Ini kan. Oh, berarti kalau seandainya ini bentuk u kali v-nya u kali x, berarti 1/x kali x minus integral dari du itu minus 1/x pangkat 2 dikalikan, dikalikan dengan, kan ini u aksen, ini kan gini, ini u kali v, let's say ini u kali v, ini u aksen kali v, ya kali v nya x dx, ini dx, x kali 1/x pangkat 2, jadi kan tinggal 1/x, ini dijumlah.
berarti 1 ditambah integral dari, kok aneh ya, apakah 1 sama dengan 0? Bentar, kita cari dulu ya, kayaknya gue salah deh kayak. Nah biasanya kalau gue salah itu, nah let's say buat kita buka Firefox lagi. Nah gue biasanya itu lihat dari Matchstack Exchange, how to prove in 1 per x dx. Nah ada Quora, kadang Quora, tapi gue yang sering itu Matchstack Exchange or somewhat gitu. Matchstack Exchange. Oh, dia nggak pakai itu coy. Dia makainya bentuk inverse-nya gitu. Di E pangkat U itu X-nya itu dimisalin E pangkat U ya gitu. Jadi dx itu sama dengan E pangkat U du. Berarti U itu sama dengan ln X kayak gitu. Nah ini contoh salah satu kenapa kalau seandainya gue nggak paham, karena gue buka Stack Exchange gitu. Ini merefresh juga ini. Oh iya, I see. Berarti pembuktiannya nggak gini coy. Pembuktian sebenarnya itu adalah dengan mengubah. Oh iya, sorry, close without saving. Dengan mengubah bentuk. Sorry ya, ini gue lupa sumpah. bentuk X-nya itu menjadi sebagai E pangkat U. Gitu. Ini cuma pemisalan ya, kayak gue memisalin sin alpha sama dengan bla 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 itu. Ini sama aja kayak pemisalan, dan ini bentuk yang memang boleh dibilang apa ya? Kenapa bisa dibentuk seperti ini? Itu kayak semacam pemisalan aja coy. Kayak misalkan lu gini nih. Let's say about A pangkat X. Orang mikir ya kan. A pangkat X itu bentuk, kalau seandainya kita boleh bilang itu bisa aja menjadi apa ya, bentuk E pangkat A ln X kayak gini. X ln A, sorry. X ln A gitu. Kayak pemisalan aja gitu loh. Nah, ngerti gak sih? Ya kan? Bentuk ini tuh kayak dimisalin kayak gini coy. Nah, itu merujuk kepada ini gitu. Nah, di sini itu masalah bentuknya itu bisa dibilang sebagai bentuk inverse dari pangkat gitu. Jadi kayak semacam apa ya? Merubah bentuk X ke bentuk ini itu berdasar kepada apa? Itu orang bingung ya kan? Ya kita cuma memisalkan aja gitu. Kita cuma memisalkan bahwa bentuk ini itu ya sederhananya bisa kita bilang kita kan bentuk X ini kan bisa apa aja gitu kan. Coba kita bentuk sebagai E pangkat U misalnya gitu. Kan kayak gitu kan ya, bisa aja kayak gitu. Berarti kan U kan bisa aja dibilang X. Ya. Jadi kalau bila dibilang bentuk sederhananya dari pembuktian seper X dx, ya pakai konsep ini coy. Jadi 1 per E pangkat U. Sedangkan kalau kita turunin dx itu sama dengan E pangkat U turunannya ya take it easy aja, U kali E pangkat U du. Ya enggak? Sederhana. Karena E pangkat U sendiri merujuk kepada bentuk U-nya gitu loh. Ngerti gak? Turunan dari E pangkat U kan E pangkat U kali turunan dari DU. Ya. Oke dong, ya kan? Berarti ini bisa dibilang dx itu sama dengan E pangkat U du. E pangkat U du. Tinggal integralin, integral dari du itu sama dengan U plus C. C itu konstan ya. U itu sendiri kalau kita melihat dari bentuk ini itu kan yang pangkatnya ini kan. Nah, E pangkat berapa sama dengan X. Berarti kita bilang let's say buat 2 pangkat C itu sama dengan 4. Nah, C itu kan bisa dicari dengan ln 4 ya. Ln 4 dibagi ln 2. Ya enggak? Ya dong. Dibagi ln 2.
sama aja kayak gitu. Berarti kalau ini bentuk U-nya sama dengan, berarti len X sama dengan len E pangkat U. Berarti U sama dengan, ini kan bisa turun nih, len E kan 1, len E bisa 1, jadi U sama dengan len X, begitu. Jadi integral dari super X itu super X dx len U len X ditambah C, kayak gitu coy. Oke, mungkin itu sekian dulu dari gua, dan sekian dulu mungkin itu dulu sekian dari mungkin itu dulu dari gua, sekian dulu, dan makasih udah menonton ini sampai akhir. Buat teman-teman yang mungkin pengen request soal apa gitu ya kan, ataupun soalnya agak bingung, kalian bisa ngupload di Stack Exchange, dan mungkin kalian bisa tag nama gua. Nggak juga sih, hashtag awal itu. Nggak juga. Ataupun kalian coba chat gua di let's say gue kasih cantumin nomor gua aja lah ya. Kalian bisa request di, atau Twitter gua aja lah, di message Twitter gua itu Twitter ya, inilah Bug Hunter _wal. Atau kalau seandainya gue lupa ya ID gue namanya apa, kalau seandainya kalian mungkin pengen nyari gue di Instagram, boleh request gitu ya, di apa ya, awal lupa, ataupun di ya telepon mungkin. Kenapa gue upload ini di YouTube, karena mungkin kalau seandainya kalian butuh durian gitu ya kan, gue jual durian boy. Kalau kalian pengen beli durian ke gue nggak apa sih, 085 730 739 984. Area ya Jawa Timur. Udah itu doang. Untuk Yogyakarta sih mungkin Jawa Timur, Jogja mungkin ya. Tapi I don't know. Kemarin ke Jogja sih oke sih, 2 hari tapi coy. Jogja mungkin kali ya. Ya itu doang sih. Oke, sekian dulu dari gua. Makasih udah menonton sampai akhir, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kayaknya gua lupa opening dari tadi. Sorry banget ya. Udah, thank you. Ini sorry ya, gua nggak apa ya, nggak menghapus bagian-bagian part-part yang mungkin gua salah atau gimana ya, karena gua pure emang butuh banget sarana untuk belajar komunikasi. Jadi ya, I'm so sorry about that. Dan makasih banget udah nonton sampai akhir. Ya makasih banget coy. Ini kalian udah bener-bener mencoba untuk mendengarkan apa yang mungkin sedang berusaha gue melatih skill gue di situ gitu loh. Kayak gue melatih skill gue dengan ngupload ke YouTube, dan lu nonton ini udah sangat berterima kasih banget sih gue. Tapi kalau seandainya lu ada masukan atau gimana, ya langsung komen aja, dan jangan lupa subscribe, like-nya. Enggak sih, enggak harus sih. Ini kan cuma latihan doang kan. Gue nggak bakal nih, tapi nggak tahu juga sih. Tapi emang hasilnya ya.